Assalamualaikum teman-teman semua. Jumpa lagi bersama saya di channel baru ini. Kali ini kita akan membahas biografi seorang ulama karismatik asal Mesir yang begitu dicintai seluruh golongan rakyatnya. Beliau adalah Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Penasaran bagaimana perjalanan hidup beliau? Mari kita simak pembahasannya. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi adalah seorang ulama besar Mesir modern. Beliau lahir pada 15 April 1911 di daerah yang bernama Dagadus, Provinsi Daghliyah, Mesir. Nasab beliau juga bersambung kepada Ali Zainal Abidin bin Al-Husain, yang membuat beliau termasuk kepada golongan Ahlul Bait. Ayah beliau bernama Mutawalli Al-Husaini. Menurut penuturan beliau, ayahnya adalah seorang yang sangat mencintai ilmu dan senang bergaul dengan orang yang berilmu. Dan pada malam kelahirannya, paman ayahnya mendapatkan mimpi yang tidak biasa. Dalam mimpinya, dia melihat sebuah telur menetas dan mengeluarkan ayam jantan yang berkhutbah di atas mimbar. Mimpi itulah yang menginspirasi ayahnya untuk mempersiapkan pendidikan yang tinggi untuk sang anak. Sejak kecil, beliau sudah dididik dengan baik oleh orang tuanya. Kondisi ini juga didukung oleh lingkungan yang mengelilingi keluarga mereka. Mereka hidup di lingkungan yang banyak ditinggali oleh ulama. Ditambah dengan sifat dari Syekh Mutawalli yang gigih dan giat belajar. Apalagi potensi yang dimiliki oleh Syekh Mutawalli juga begitu besar. Sejak umur 5 tahun, beliau sudah mulai menghafal Al-Quran dan berhasil khatam di usia 11 tahun, bersamaan dengan lulusnya beliau dari sekolah dasar. Sejak kecil juga, beliau sudah memperlihatkan minat yang besar pada bidang syair dan adab. Perlu diketahui, yang dimaksud dengan adab di sini adalah istilah khusus pada bidang yang fokus membahas tentang sastra Arab dari masa Arab Jahiliyah sampai saat ini. Makin hari, makin bertambah minat beliau terhadap syair dan sastra, hingga membuat teman-temannya sangat takjub dan menyukai beliau. Hingga mereka menunjuk beliau menjadi ketua Persatuan Pelajar dan Perkumpulan Sastrawan di Zagazig. Di perkumpulan ini juga ada beberapa teman beliau yang menjadi sastrawan hebat Mesir. Di antaranya adalah Muhammad Abdul Mun'im Khafaji, Profesor Khalid Muhammad, Dr. Ahmad Haikal, dan Dr. Hassan Gad. Mereka semua sangat terkenal di kalangan sastrawan Mesir. Setelah beliau lulus sekolah menengah, ayahnya menyuruh untuk melanjutkan pendidikannya ke Universitas Al-Azhar Kairo. Namun saat itu, beliau kelihatan tidak berminat dan hanya ingin bekerja mengurus lahan pertanian. Namun ayahnya memaksa dan langsung mempersiapkan tempat tinggal di Kairo, hingga akhirnya beliau membuat sebuah syarat. Beliau mensyaratkan orang tuanya agar membelikannya kitab-kitab turas induk dari banyak bidang, seperti lughah, ulumul Quran, tafsir, dan kitab-kitab hadis, dan lain-lain. Di antaranya adalah Iqdul Farid karya Ibnu Abdi Rabbih Al-Andalusi setebal 3 jilid, Syarah Nahjul Balaghah karya Abdul Hamid bin Muhammad bin Hibatullah setebal 21 jilid, Majma' Al-Amsal karya Ahmad bin Muhammad Al-Midani setebal 4 jilid, Al-Muzhir fi Ulumil Lughah karya Imam Jalaluddin As-Sayuti, dan seluruh karya-karya Mustafa Lutfi Al-Manfaluti. Beliau sengaja menyuruh ayahnya untuk membelikan kitab-kitab tadi agar membebani ayahnya sehingga ayahnya tidak jadi menguliahkan beliau di Al-Azhar dan menyuruhnya pulang saja. Namun ayah beliau paham dengan trik itu dan yang terjadi malah sebaliknya. Ayah beliau berkata, "Nak, aku tahu semua kitab ini bukan diktat pelajaranmu, tapi aku membelinya sebagai bekal bagimu dan agar engkau menenggu ilmu dari kitab-kitab itu." Syekh Mutawalli tertegun. Dan saat itu juga beliau memutuskan untuk benar-benar serius belajar di Al-Azhar. Dengan minatnya yang besar terhadap sastra, beliau mengambil jurusan Lughah Arabiyah pada tahun 1937, hingga akhirnya lulus pada tahun 1940 dan memperoleh izin untuk mengajar pada tahun 1943. Beliau ditugaskan untuk mengajar di Ma'had Ad-Dini Tanta, lalu ke Zagazig dan Iskandaria. Hingga akhirnya pada tahun 1950, beliau pindah ke Arab Saudi untuk mengajar di Universitas Ummul Qura Mekah. Di sana, beliau diamanatkan untuk mengajar di bidang akidah.
bidang yang pada umumnya tidak terlalu berat dipelajari di jurusan Lughah Arabiyah. Namun itu bukanlah masalah besar bagi beliau, karena beliau juga menguasai bidang ini, dan pihak universitas dan para mahasiswa juga sangat menyukai cara beliau mengajar. Ketika kembali ke Kairo, beliau diangkat sebagai direktur di kantor Sheikh Al-Azhar, kemudian menjadi duta Al-Azhar di Aljazair dan menetap selama 7 tahun di sana. Setelah itu, beliau kembali lagi ke Kairo dan ditugasi sebagai Kepala Departemen Agama Provinsi Gharbiyah dan utusan khusus Al-Azhar untuk mengajar di Universitas King Abdul Aziz, Arab Saudi. Pada bulan November 1976, Perdana Menteri Mesir, Mamduh Salim, memilihnya untuk memimpin Departemen Urusan Wakaf dan Urusan Al-Azhar. Perannya bagi Al-Azhar dan pemerintahan Mesir sungguh luar biasa. Ia seorang ahli agama yang juga sangat handal dalam tata administrasi pemerintahan. Ini sangat menunjukkan seorang sufi tidaklah sepatutnya meninggalkan masyarakat dan lalai dengan dirinya sendiri. Tapi hendaknya dia dengan ilmu yang dimilikinya terjun untuk berkhidmat serta memperbaiki masyarakat, seraya menjaga nilai-nilai tasawuf itu sendiri. Dengan keilmuan dan caranya menyampaikan dakwah, Syekh Mutawalli menjadi sangat digemari oleh para pendengarnya dan rakyat Mesir secara khusus. Beliau sangat pakar di bidang tafsir Al-Quran, dan dalam penafsirannya, beliau biasa menyajikan kitab-kitab tafsir besar seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir Qurtubi, dan lain-lain dengan bahasa yang mudah. Juga dengan pemahaman ilmu bahasa yang kuat, beliau juga bisa menafsirkan ayat dengan diksi-diksi yang unik dan mudah dipahami segala golongan masyarakat. Tidak heran kenapa ulama lain menyebutnya sebagai Imam Ad-Du'at, alias pemimpinnya para pendakwah. Selain itu, dengan pemahaman syariahnya yang kuat, beliau juga bisa mempraktekkan ilmunya secara langsung di pemerintahan dan berdampak positif pada bidang yang dijabatnya. Sebagai contoh, di Mesir ada bank yang bernama Bank Faisal Islami, yang pencetus pembentukannya tidak lain dan tidak bukan adalah Syekh Mutawalli Sya'rawi sendiri. Sebagai seorang ulama, beliau juga tidak lupa meninggalkan warisan yang lebih berharga daripada sekedar harta, yaitu kitab-kitab yang beliau tulis. Di antara karangannya yang paling terkenal adalah Tafsir Asy-Sya'rawi. Kitab ini sangat unik karena sebenarnya bukan beliau sendiri yang menulis dan menyusunnya, tapi para murid beliau. Kenapa demikian? Karena isi kitab ini diambil dari lisan beliau pada saat khutbah, ceramah, mengisi kajian, dan paling banyak diambil dari acara TV yang beliau isi yang bertajuk Khawatir Sya'rawi. Sehingga dengan izin dari beliau dan khidmah para muridnya, terciptalah kitab yang sangat bermanfaat ini. Kemudian ada kitab Mu'jizatul Quran, Anta Tas'al wal Islam Yujib, Al-Haram wal Halal, dan banyak lagi yang tidak saya sebutkan. Banyak sekali pujian yang datang dari ulama yang semasa dengan beliau. Dr. Yusuf Qaradawi berkata, Syekh Sya'rawi adalah di antara ulama besar tafsir Al-Quran yang pengaruhnya tidak akan pernah pudar untuk agama Islam. Dan perginya beliau adalah kerugian besar untuk umat ini. Syekh Sya'rawi ahad haula'i al-a'imah alladhina akhrajahum al-Azhar wa kharrajahum al-Azhar wa anbatahum al-Azhar wa kana lahu fi al-hayah al-Misriyah wal-Arabiyah wal-Islamiyah أثر لا ينسى ولا يكاد يوجد عربي أو مسلم يعرف العربية إلا والتقى بالشيخ الشعراوي في درس من دروسه التفسيرية المتميزة. Syekh Sayyid Tantawi berkata, beliau memiliki pengaruh besar dalam menyebarkan pemahaman Islam yang benar. Penjelasan yang jelas mengenai tafsir Al-Quran dengan diksi-diksi yang unik mampu memikat orang-orang dari berbagai golongan. كيف تتلقى كتب الشيخ محمد متولي الشعراوي التي كانت أحاديث تلفزيونية تفسيرا للقرآن الكريم؟ طبعا ده شيخنا فضيلة الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي ده رحمة الله أعطاه الله عز وجل من المواهب العلمية ما جعلنا يعني نتتلمذ على هذه المواهب. نتتلمذ طبعا على هذه المواهب. أعطاه الله عز وجل مواهب لغوية لأنه هو خريج كلية اللغة العربية وهو شاعر في الوقت نفسه. فتجد بأن
تقريره للحقائق بأسلوب منطقي بديع، ويحدثك عن الأمور بخبرة ويضرب الأمثال. وإلى الآن نحن نستمع إليه وننتفع بعلمه بعد أن ذهب إلى رحمة الله. له حديث يومي في مذاعة القرآن الكريم في الصباح وفي المساء. Dr. Muhammad Imarah berkata, Syekh Sya'rawi mempersembahkan hal-hal yang baik bagi agama, umat Islam, dan kemanusiaan secara keseluruhan, menjadikannya sebagai panutan bagi orang lain dalam berdakwah di jalan Allah dengan hikmah dan mau'izah hasanah. Setelah mengukir namanya dalam sejarah muslimin dengan khidmat, perjuangan, pengorbanan, dan keikhlasan, hadirnya beliau di dunia ini memiliki pengaruh besar terhadap orang-orang di sekitarnya, bagi negaranya, dan bagi muslimin secara umum. Hingga pada tanggal 16 Juni 1998, beliau menghembuskan nafas terakhir dan meninggalkan dunia ini selama-lamanya. Sungguh, perginya insan-insan semacam beliau adalah kesedihan di atas kesedihan. Semoga Allah membalas semua jasa beliau di dunia ini dan mempertemukan beliau dengan idola dan junjungannya dunia dan akhirat, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih telah melihat video ini hingga selesai. Dan tidak lupa saya meminta bantuan kepada teman-teman untuk mengklik tombol like, komen, share video ini apabila menambah informasi bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa subscribe channel ini sebagai dukungan untuk saya agar bisa mengupload lebih banyak video lagi. Sekian, Assalamualaikum.